Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Client Representation Letter atau Surat Pernyataan Langganan, yang terdiri dari saya sendiri, Diah Niken Safitri, yang kedua adalah Alivia Nurholilah, yang ketiga Umi Sofi, dan terakhir adalah Enanda. Yang pertama adalah pengertian Client Representation Letter atau Surat Pernyataan Langganan. Standar audit SA580 dari SPAP atau IAP mengatur tentang representation tertulis yang dalam praktik akuntan publik dikenal sebagai surat pernyataan langganan. SA580 berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013. Ini untuk emiten, atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Kemudian, SA580 harus dibaca bersamaan dengan SA200, tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit. Selain itu, juga terdapat beberapa SA yang memuat ketentuan representation tertulis, yaitu SA240 yang mengatur tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas pelaporan keuangan. Ini terdapat pada paragraf 39. Kemudian SA250 pertimbangan atas peraturan perundang-undangan dalam audit atas laporan keuangan terdapat pada paragraf 16. Kemudian SA450 pengevaluasian atas kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit terdapat pada paragraf 14 dan seterusnya, masih banyak lagi. Kemudian SA580 berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk memperoleh representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam audit atas laporan keuangan. Kemudian, menurut SA580, representasi tertulis adalah suatu pernyataan tertulis yang diberikan kepada auditor untuk mendukung bukti audit lain. Representasi tertulis dalam konteks ini tidak termasuk laporan keuangan, asersi yang terdapat di dalamnya, atau buku catatan yang mendukung laporan keuangan tersebut. Karena apa? Representasi tertulis merupakan bukti audit yang diperlukan, maka opini auditor tidak dapat diberi tanggal sebelum tanggal representasi tertulis. Tanggal di dalam representasi tertulis harus dibuat sedekat mungkin dengan tidak setelah tanggal laporan auditor atas laporan keuangan. Dalam suatu general audit atau financial audit, pemeriksaan umum, akuntan publik pada akhir pemeriksaannya harus mengeluarkan laporan akuntan publik yang terdiri dari pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan klien dan laporan keuangan yang telah diaudit yang merupakan tanggung jawab manajemen klien. Namun demikian, sebelum laporan audit diserahkan kepada klien, auditor harus meminta surat pernyataan langganan dan klien harus memberikannya. Mengenai tanggal surat pernyataan langganan harus sama dengan tanggal selesainya pemeriksaan laporan dan tanggal laporan akuntan publik. Tanggal tersebut menunjukkan sampai batas waktu mana auditor harus menjelaskan hal-hal atau kejadian penting sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Kemudian surat pernyataan langganan tersebut harus ditandatangani pejabat perusahaan klien yang berwenang, biasanya direktur keuangan dan akuntansi atau direktur utama, dan dicetak di atas kop surat klien walaupun konsep surat tersebut disiapkan oleh kantor akuntan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan dari Mbak Niken pengertian dari Client Representation Letter. Jadi surat pernyataan langganan surat yang dibuat oleh klien ditujukan kepada kantor akuntan publik yang berisi pernyataan mengenai beberapa hal yang penting antara lain. Yang pertama,
bahwa manajemen menyadari merekalah yang bertanggung jawab terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau standar akuntansi keuangan. Yang kedua, bahwa semua data, catatan akuntansi, notulen rapat direksi, dan pemegang saham, serta informasi-informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan audit, seluruhnya sudah diperlihatkan kepada akuntan publik dan tidak ada yang disembunyikan. Yang ketiga, penjelasan mengenai pos-pos laporan keuangan, misalnya piutang yang disajikan di neraca semuanya bisa tertagih atau sudah dibuatkan penyisian yang cukup untuk piutang yang diragukan bisa tertagih. Aktiva tetap yang tercantum di neraca semuanya merupakan milik perusahaan dan dicatat berdasarkan harga perolehannya. Hutang yang tercantum di neraca betul-betul merupakan kewajiban perusahaan dan tidak ada hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga yang belum dicantumkan di neraca. Yang keempat, menyatakan ada atau tidaknya aktiva perusahaan yang dijadikan jaminan atas kredit yang diperoleh dari bank. Misalnya, jika ada aktiva yang dijadikan jaminan, harus dijelaskan aktiva apa saja yang dijaminkan dan dijaminkan kepada siapa. Yang kelima, menyatakan ada atau tidaknya kewajiban bersyarat atau contingent liability per tanggal neraca. Kalau ada, harus dijelaskan dalam bentuk apa. Contingent liability adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang mungkin terjadi, tidak terjadi, tergantung pada kejadian di periode yang akan datang. Contingent liability dari pendiskontoan wesel tagih atau tahan terhadap perusahaan di pengadilan yang pada tanggal neraca belum ada keputusan hukum dari pengadilan tersebut. Yang keenam, menyatakan ada atau tidaknya transaksi hubungan istimewa atau related party transaction dengan perusahaan induk atau holding company atau perusahaan afiliasi. Jika ada hubungan transaksi istimewa, misalnya dalam bentuk pembelian atau penjualan barang dagangan antar perusahaan dalam satu grup, maka harus dinyatakan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan harga pasar yang wajar atau arm's length transaction. Dan harus dijelaskan juga berapa jumlah transaksi tersebut. Yang ketujuh, menyatakan ada atau tidaknya kejadian penting sesudah tanggal neraca yang mempunyai pengaruh yang penting atau material terhadap kewajaran laporan keuangan. Misalnya, terjadi kebakaran sesudah tanggal neraca namun sebelum laporan akuntan diterbitkan. Selanjutnya ada kegunaan client representation letter. Manfaat dari client representation letter bagi kantor akuntan publik sangat besar sekali. Misalnya, jika ternyata klien tidak mencatat transaksi perusahaan secara keseluruhan, atau ada bukti-bukti yang disembunyikan, atau tidak diperlihatkan kepada kantor akuntan, sehingga ada pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan klien dan merasa dirugikan, lalu mengajukan tuntutan kepada akuntan publik di pengadilan. Dalam hal ini, akuntan publik dapat menunjukkan surat pernyataan langganan tersebut sebagai bukti di pengadilan, sehingga tidak bisa disalahkan. Jika akuntan publik tidak memiliki surat pernyataan langganan, maka ia bisa disalahkan di pengadilan dan harus membayar ganti rugi, atau bisa dicabut izin prakteknya oleh Menteri Keuangan jika terbukti lalai dalam melakukan pemeriksaannya sehingga merugikan pihak lain. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enanda Krisdayanti dari kelas AKS 5E. Saya akan menjelaskan tentang isi dari Client Representation Letter. Surat pernyataan langganan atau representasi tertulis umumnya meliputi hal-hal berikut ini.
jika dimungkinkan. Yang A. Pengakuan manajemen mengenai tanggung jawabnya untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar atau laporan posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan, ETAP atau PSAK atau IFRS atau basis akuntansi komprehensif lainnya. Yang kedua, tersedianya catatan keuangan dan data yang berkaitan. Yang ketiga, kelengkapan dan tersedianya semua notulen rapat pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Yang keempat, tidak terdapat kesalahan dalam laporan keuangan dan transaksi yang tidak tercatat. Yang kelima, informasi mengenai transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dan piutang atau utang atau liabilitas antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Yang keenam, ketidakpatuhan dengan pasal-pasal perjanjian kontrak yang mungkin berdampak terhadap laporan keuangan. Yang ketujuh, informasi mengenai peristiwa kemudian. Yang kedelapan, ketidakberesan yang melibatkan manajemen dan karyawan. Yang kesembilan, komunikasi dari instansi pemerintah mengenai ketidakpatuhan terhadap atau kelemahan dalam praktik laporan keuangan. Yang kesepuluh, rencana atau maksud yang mungkin akan mempengaruhi nilai atau klarifikasi aset atau liabilitas. Yang ke-11, pengungkapan saldo kompensasi atau perjanjian yang menyangkut pembatasan terhadap saldo kas dan setara kas, dan pengungkapan line of credit atau perjanjian yang serupa. Yang ke-12, pengurangan kelebihan atau keusangan persediaan menjadi nilai yang dapat direalisasikan. Yang ke-13 yaitu rugi dari komitmen penjualan. Yang ke-14, hak atas aset, hak gadai atas aset, dan aset yang dijaminkan. Yang ke-14, perjanjian untuk membeli kembali aset yang sebelumnya dijual. Yang ke-15, rugi dari komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan atau pada harga di atas harga pasar. Yang ke-16, pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran hukum atau peraturan yang dampaknya harus dipertimbangkan untuk diungkapkan dalam laporan keuangan atau sebagai dasar untuk mencatat rugi bersyarat. Yang ke-16, liabilitas lain dan laba atau rugi bersyarat yang harus diungkapkan. Yang ke-17, tuntutan yang tidak diungkapkan meskipun telah diberitahukan kemungkinannya oleh penasihat hukum klien. Yang ke-17, hak untuk perjanjian pembelian kembali saham perusahaan atau modal saham yang disisihkan untuk hak pembelian saham, waran, konversi, atau persyaratan lainnya. Itu isi dari client representation letter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Umi Sofi. Ketidakberesan yang melibatkan manajemen dan karyawan. Kesembilan, komunikasi dari instansi pemerintah mengenai ketidakpatuhan terhadap atau kelemahan dalam praktik laporan keuangan. 10. Rencana atau maksud yang mungkin akan mempengaruhi nilai atau klasifikasi aktiva atau kewajiban. 11. Pengungkapan saldo kompensasi atau perjanjian yang menyangkut pembatasan terhadap saldo kas dan pengungkapan line of credit atau perjanjian yang serupa. 12. Pengurangan kelebihan atau keusangan persediaan menjadi nilai yang dapat direalisasikan. 13. Rugi dari komitmen penjualan. 14. Hak atas aktiva, hak gadai atas aktiva, dan hak atas aktiva yang dijaminkan.
15. Perjanjian untuk membeli kembali aktiva yang sebelumnya dijual. 16. Rugi dari komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan atau pada harga di atas harga pasar. 17. Pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran hukum atau pelanggaran yang dampaknya harus dipertimbangkan untuk diungkapkan dalam laporan keuangan atau sebagai dasar untuk mencatat rugi bersyarat. 18. Kewajiban lain dan laba atau rugi bersyarat yang harus diungkapkan. 19. Tuntutan yang tidak dapat diungkapkan meskipun telah diberitahukan kemungkinannya oleh penasehat hukum klien. 20. Hak atau perjanjian pembelian kembali saham perusahaan atau modal saham yang disisihkan untuk hak pembelian saham, warrant, konversi, atau persyaratan lainnya. Lalu di sini saya akan menyimpulkan bahwa manfaat CRL itu bagi KAP sangatlah besar. Terlebih jika terjadi kasus antara akuntan publik dengan klien dalam proses audit itu berlangsung. Apalagi jika kasus ini sampai ke ranah hukum, maka CRL ini dapat menjadi alat bukti yang sah bagi akuntan publik. Misalnya, klien memberikan data keuangan palsu sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat merugikan para penggunanya. Karena merasa dirugikan, para pengguna laporan keuangan ini mengajukan tuntutan kepada akuntan publik sebagai pihak yang independen. Intinya, jika terjadi kasus dalam audit dan akuntan publik tidak memiliki CRL, maka ia bisa disalahkan di pengadilan dan harus membayar ganti rugi, atau bahkan bisa dicabut izin prakteknya oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, IAPI menyatakan dalam Standar Profesional Akuntansi Publik atau PSA nomor 17 bahwa CRL umumnya meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Tersedianya catatan keuangan dan data yang berkaitan. 2. Tidak terdapat kesalahan dalam laporan keuangan dan transaksi yang tidak tercatat. 3. Informasi mengenai transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 4. Ketidakberesan yang melibatkan karyawan dan manajemen. 5. Pengungkapan saldo kompensasi atau perjanjian yang menyangkut pembatasan terhadap saldo kas dan pengungkapan line of credit. Yang keenam, hak atas aset, hak gadai atas aset, dan aset yang dijaminkan dengan adanya perjanjian untuk membeli kembali aset yang sebelumnya dijual. 7. Ganti rugi dari komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan atau pada harga di atas harga pasar. 8. Terakhir yaitu liabilitas lain dan laba atau rugi bersyarat yang harus diungkapkan. Jadi intinya kesimpulan ini, CRL bisa menjadi pertimbangan akuntan publik dalam memberikan opini. CRL ini juga bisa menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi penyimpangan oleh klien dalam masa pelaksanaan audit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.